Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan NTB Dalam Berita sebagai media yang netral, terpercaya dan berbudaya mempersatukan bangsa. Edisi hari ini Sabtu 17 November 2012. Sejumlah informasi terkini yang telah berhasil dihimpun tim redaksi akan hadir sore ini. Saya Ferry Junaidi, inilah cuplikan informasi sore ini. Bantuan operasional sekolah berdampak positif terhadap angka partisipasi pelajar. Ibu Gubernur jenguk TKI sakit. Barang bekas pengembangan sarana anak. Dan saudara, berikut NTB Dalam Berita selengkapnya. Lancarnya penyaluran dana bantuan operasional sekolah berdampak positif terhadap angka partisipasi pelajar. Sampai dengan Agustus 2012, angka siswa yang drop out menurun tajam, bahkan mampu mencapai target RPJMD. Angka dropout sampai dengan Agustus 2012 menurun tajam. Penurunan ini tidak terlepas dari lancarnya bantuan operasional sekolah untuk tahun 2012 ini. Kadispora NTB HL Safi'i yang ditemui di ruang kerjanya menyampaikan fakta berdasarkan data real di lapangan, mengungkapkan bahwa angka dropout terus menurun dari tingkat SD sampai dengan SMA, bahkan mampu mencapai target RPJMD yang tertuang dalam peraturan pemerintah daerah NTB. Siswanya berjumlah 899, berarti kan DO1, nggak ada satu. Nah, orang itu kemana? Kami data by name by address. Itu. Jadi ini memang kita melihat angka-angka real, gitu. Itu satu. Yang kedua, indikatornya juga sangat jelas. Misalnya data-data penerima BOS, itu kan nggak bisa diselewengkan, nggak bisa difiktifkan, ya nggak bisa dimain-mainkan gitu. Dengan pencapaian ini untuk tahun-tahun mendatang, selain mengoptimalkan pencapaian target Absano dan Adono, Dikpora NTB juga menargetkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tahun 2013. Bimo TVRI melaporkan. Saudara, seorang TKI asal desa Ketejer, Gerung, Lombok Barat lumpuh total setelah mengalami kecelakaan kerja di Malaysia. Kondisi ini mendapat perhatian Ibu Hajah Radiatul Adawiyah, istri Gubernur Nusa Tenggara Barat. Munasir adalah TKI yang memiliki semangat kuat untuk merubah nasib keluarganya. Ia tak peduli harus berangkat ke luar negeri memakai jalur ilegal ataukah resmi. Yang terpenting buatnya adalah bisa mendapatkan rezeki untuk menghidupi keluarga. Sudah 2 kali ia berangkat ke Malaysia, namun khusus untuk kedua kalinya Munasir mengalami kecelakaan kerja hingga membuat beberapa organ tubuhnya tak bisa digerakkan alias lumpuh total. Kondisi ini membuat Hajah Rabiatul Adawiyah, istri Gubernur NTB, prihatin. Ia bersama rombongan menjenguk Munasir dan beberapa orang TKI lainnya di Rumah Sakit Provinsi NTB. Tidak hanya Munasir, beberapa TKI lain banyak yang mengalami masalah setelah bekerja di luar negeri. Ada yang dipertanggungjawabkan oleh sang pengirim, namun banyak pula yang akhirnya ditanggung oleh keluarga yang justru mengalami ketiadaan. Hai Ismail, Nasri Afif, TVRI NTB melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, sampah atau barang bekas seperti stik es krim selama ini hanya dibuang begitu saja. Namun siapa sangka stik es krim ini memiliki nilai berharga dan menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas anak. Seperti yang dilakukan oleh para siswa SDN 44 Ampenan ini. Mereka memanfaatkan stik es krim untuk membuat berbagai macam pernak-pernik yang memiliki nilai berharga yang bisa dimanfaatkan. Dengan kepiawaian tangan para siswa ini dan tentunya dengan bimbingan para guru, satu persatu stik es krim ini disusun untuk membuat piring atau tempat buah, lampu hias, pot bunga, dan berbagai peralatan lainnya. Bahkan salah satu kerajinan tangan yang dibuat siswa dari barang bekas ini, yaitu Rumah Adat Papua Irian Jaya, pernah mendapat juara lomba kreativitas siswa tingkat Kota Mataram.
Menurut penuturan guru, kegiatan ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dimasukkan dalam kurikulum dalam rangka pembinaan bagi para siswa yang memiliki bakat seni. Selain itu, kreativitas seni dalam bentuk kerajinan tangan ini merupakan penerapan nilai kewirausahaan dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah yang sedang dikembangkan saat ini. Kita minta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat life skill, kerajinan-kerajinan dari barang-barang bekas. Nah, ini memang kita juga punya prestasi, beberapa kali kita dapat menjuarai baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota. Diharapkan dengan apa yang dilakukan para siswa ini bisa menjadi motivasi bagi pemirsa, siswa dan sekolah lain untuk membuat kreativitas lain dengan memanfaatkan sampah atau barang bekas untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Asep Sapiruddin, TVRI NTB melaporkan. Saudara, SDN 44 Ampenan pilot proyek pendidikan karakter. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Hong Kong Medistra TCL sekarang telah hadir di Indonesia dan memiliki cabang di mana-mana dengan itikat pengobatan yang baik. Saya menderita radang hidung atau lebih dikenal dengan nama rinitis lebih dari 6 tahun. Saya sangat sering bersin-bersin, hidung gatal, tersumbat, dan berair. Setelah dikenali oleh saudara untuk berobat ke Hong Kong Medistra TCM, hanya menjalani 5 kali pengobatan, penyakit radang hidung saya sudah hilang. Saya menderita diabetes selama 11 tahun. Saya memiliki gejala banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil, dan berat badan saya terus menurun. Setelah saya melihat ada pengobatan Hong Kong Medistra TCM dengan membawa harapan, saya mencoba berobat ke sini. Terima kasih Hong Kong Medistra TCM. Perawatan pengobatan yang lengkap, pelayanan yang baik, konsultan pakar ahli terkenal dan memiliki banyak pengalaman di Tiongkok sengaja didatangkan ke Hong Kong Medistra TCM. Kami memberikan diskon 30% bagi Anda yang datang ke Hong Kong Medistra TCM. Masih banyak saudara kita yang sangat membutuhkan perhatian kita semua. Tanamkan sikap prihatin, perkuat tali silaturahim, serta bersihkan harta yang kita miliki dengan mengeluarkan zakat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan ditambahkan, dan jika mengingkari, niscaya siksa Allah sangat pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya itu memang Anda ingin tahu bagaimana kiprah legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat? Saksikan dan ikuti dialog interaktif 2 arah pukul 19.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Bagaimana peran wanita dalam berbagai aspek kehidupan di Nusa Tenggara Barat? Saksikan Kiprah Wanita setiap hari Sabtu, Minggu kedua, pukul 18.30 sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTB Dalam Berita. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Saudara, puluhan kepala sekolah lingkup UPTD Dikpora Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara mengunjungi atau melakukan studi banding ke SDN 44 Ampenan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi penerapan pendidikan karakter yang dikembangkan di SDN 44 Ampenan.
Sebagai salah satu sekolah dari 10 sekolah dasar di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project pendidikan berkarakter, SDN 44 Ampenan yang berlokasi di BTN Pagutan Permai, Kota Mataram, mendapat kunjungan dari puluhan kepala sekolah lingkup UPTD Dikpora, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara pagi tadi. Kedatangan puluhan kepala sekolah tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekolah Komite SDN 44 Ampenan bersama Kepala Sekolah Segugus 56 Mataram dan seluruh guru serta siswa SDN 44 Ampenan dan disambut dengan tarian rudat yang dibawakan oleh siswa sekolah tersebut. Puluhan kepala sekolah ini langsung meninjau satu persatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para siswa sebagai implementasi pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah ini. Mulai dari pengembangan kreativitas siswa dengan memanfaatkan barang bekas. Di sini puluhan kepala sekolah tersebut terkesima melihat kreativitas para siswa membuat berbagai barang pernak-pernik yang bernilai ekonomis. Yang lebih menarik perhatian para kepala sekolah ini adalah bagaimana alat pendeteksi gempa bumi yang dibuat oleh para siswa. Selanjutnya rombongan melihat kreativitas seni menggambar atau melukis para siswa dan dilanjutkan dengan melihat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Dalam sambutan penerimaannya, Kepala Sekolah SDN 44 Ampenan Haji Ridwan memaparkan visi dan misi dan 9 program yang dilaksanakan di sekolahnya dalam mengimplementasikan pendidikan karakter yang sedang dikembangkan di sekolahnya. SD 44 Ampenan berusaha melaksanakan pendidikan karakter ini dengan sebaik-baiknya, di mana di antara 18 nilai karakter yang harus kita terapkan di sekolah, di mana pada tahun ini kami baru sampai memprioritaskan 6 nilai karakter, yaitu nilai religius, nilai kejujuran, nilai peduli lingkungan, nilai disiplin, nilai kerja keras, dan gemar membaca. Sementara itu, Ketua Rombongan sekaligus Kepala UPTD Dikpora Lubuk Pakam Deli Serdang, Haji Hamdan Lubis menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan atau studi banding dan berbagai program serta keberhasilan yang diraih seluruh sekolah di daerahnya. Salah satunya adalah sebagai pilot project rumah kompos yang dilakukan di seluruh sekolah dari UPTD yang dipimpinnya. Ia berharap selain untuk bersilaturahmi dengan kunjungan ini akan terjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Khususnya di SD Menampak ini, hasil-hasil kerja karya daripada siswa itu memang itulah yang kita harapkan, apalagi masalah pendidikan berkarakter ini. Kira-kira itu nanti diterapkan nanti di sekolah di sana? Iya, sudah kita mulai, kita sudah mulai itu. Sudah juga mulai, tapi rupanya duluan sini, pada sana. Dalam kesempatan ini, Kepala SDN 44 Ampenan dan Ketua Rombongan saling memberikan cenderamata sebagai tanda akan terjalin terus silaturahmi dan kerjasama antara kedua belah pihak. Asep Sapiruddin, TVRI NTB melaporkan. Saudara, Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Islam Skarbele Mataram bertekad mencetak generasi Qur'ani yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Tujuan berakhlak dan berbudi pekerti mulia ini ditujukan untuk memanfaatkan momentum peringatan 1 Muharram 1434 Hijriah dengan menggelar pentas seni dan teater sebagai bahan evaluasi kegiatan pembelajaran. Pentas seni dan teater yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Islam Skarbele Mataram dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1434 Hijriah berlangsung semarak. Acara ini dihadiri Kepala Seksi PK Pontren Kementerian Agama Kota Mataram, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama NTB, Pengawas Pendidikan Kota Mataram, Ketua Yayasan, guru, orang tua, wali, dan masyarakat sekitar. Kasih PK Pontren Kementerian Agama Kota Mataram, Haji Mu'alib, selain mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga pendidikan ini dalam menyambut peringatan 1 Muharram 1434 Hijriah, juga merasa bangga dengan prestasi yang diraih Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Islam Skarbele, karena selain dikatakan menonjol, juga dinyatakan sebagai Madrasah Ibtidaiyah Terpadu yang baru satu-satunya ada di Kota Mataram. Sementara pengurus Yayasan Nurul Islam Skarbele Mataram, Hajah Wartiah, menjelaskan pendirian lembaga pendidikan ini didasari atas semangat pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencetak generasi Qur'ani yang berakhlak dan berkepribadian mulia hingga bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Di sini kita mengutamakan innamal bustu kita mimma makarimal akhlak, itu akhlak dan moral. Mudah-mudahan dengan demikian kita ingin mencetak generasi Qur'ani yang betul-betul mumpuni dan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa mendatang, baik di dalam keluarganya, masyarakat, dan juga pada skala-skala yang lebih besar dari itu.
Senada dengan hal itu, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Islam Skarbele Mataram, Hajah Mupadalah menyatakan, selain mengkolaborasikan kurikulum pendidikan agama dengan umum dalam pembelajaran, juga menargetkan lulusannya menjadi tahfizul atau penghafal Quran. Mana madrasah ibtidaiyah itu tidak hanya bisa mengembangkan kurikulum yang merupakan perpaduan antara kurikulum Kementerian Agama dan Kemendiknas ya, tapi lebih dari itu kita ingin menonjolkan sebuah program yang belum ada di Kota Mataram ini, yaitu program tahfizul Quran. Yayasan Nurul Islam Skarbele Mataram yang baru berumur 4 tahun bertekad akan terus mengembangkan diri dengan mendirikan lembaga pendidikan yang lebih tinggi hingga ke jenjang perguruan tinggi. Doa dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah baik Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat diharapkan demi keberlangsungan lembaga pendidikan ini. Harika Sidi, TVRI NTB melaporkan. Saudara, dalam rangka menguji keberanian anak, berbagai olahraga dengan tantangan yang cukup tinggi digelar sekolah Grand School Mataram. Di samping menguji keberanian, kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk mengajarkan anak gemar minum susu. Berbagai kegiatan olahraga tantangan yang digelar Taman Kanak-kanak Green School ini merupakan upaya untuk melatih kemampuan serta mental anak dalam menghadapi tantangan. Kegiatan yang diikuti sekitar 10 taman kanak-kanak sekota Mataram ini diupayakan nantinya dapat meningkatkan mental anak-anak ini menjadi lebih baik. Karena selama ini mungkin kami adalah suatu sekolah yang alam, jadi kami mengenalkan bagaimana konsep alam itu sendiri itu sebenarnya intinya dari itu. Jadi biasanya kan kita mengadakan lomba untuk mewarnai seperti itu ya. Tapi sekarang tahun ini kita memilih tema yang berbeda. Kegiatan yang memiliki tujuan positif ini dimanfaatkan oleh pengurus DPD Partai Gerindra Mataram untuk membagikan susu secara gratis. Program yang diberi nama Revolusi Putih ini sebagai upaya membiasakan anak minum susu. Mengingat minuman dengan protein tinggi ini merupakan bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Kita saat ini konsumsi susu sangat rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Yang terdekat kita coba banding dengan India. India sudah 30-40 liter per tahun per orang anak. Sedangkan Indonesia masih baru sekitar 2-3 liter per tahun per orang anak. Ditambahkan Wilgo, dalam 3 bulan terakhir pihaknya telah membagikan sedikitnya 1.000 botol susu kemasan untuk wilayah NTB. Di samping itu, sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, DPD Partai Gerindra juga telah menyiapkan 10 mobil ambulan yang setiap saat dapat dimanfaatkan masyarakat NTB secara cuma-cuma. Made Putra, TVRI NTB melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Rapat Pimpinan Daerah atau Rapimda Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat memutuskan mengusung dan mencalonkan Ketua DPD-nya Zainul Majdi menjadi calon gubernur pada pemilu kada gubernur NTB tahun 2013. Keputusan untuk mengusung dan mencalonkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat HM Zainul Majdi sebagai calon gubernur pada pemilu kada gubernur NTB 2013 diputuskan melalui Rapat Pimpinan Daerah atau Rapimda Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat yang berlangsung Jumat 16 November. Peserta Rapimda yang terdiri dari unsur DPP, DPD, DPC, dan organisasi sayap Partai Demokrat yang berjumlah 150 orang dan mempunyai hak suara memberikan dukungannya secara bulat kepada HM Zainul Majdi untuk dicalonkan sebagai gubernur NTB periode berikutnya. Sekretaris Divisi Kaderisasi DPP Partai Demokrat Ian Zulfikar menyatakan pengusungan dan pencalonan Ketua DPD Partai Demokrat NTB yang saat ini juga menjabat sebagai gubernur dipastikan akan mendapatkan dukungan dan restu dari DPP karena menurutnya calon incumbent dari Partai Demokrat NTB ini adalah yang paling paripurna karena memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas yang paling tinggi yakni mencapai 92% berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Sementara 92%, apalagi diimbangi dengan ruang gerak mesin partai hingga sampai kepada anak ranting bila perlu kepada koordinator RT, koordinator RW itu bisa dilakukan. Saya yakin pengalaman buruk Partai Demokrat yang tahun lalu
pertarungan yang kalah dalam pilkada karena terlena dengan hasil survei tidak terjadi lagi. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat NTB HM Zainul Majdi meminta kader partai untuk melakukan politik dinamis dalam menghadapi event pemilu kada, yakni dengan cara lebih banyak menyampaikan hal-hal yang substansial atau yang menyangkut visi misi partai, baik saat melakukan komunikasi dalam rangka membangun koalisi dengan partai politik lainnya maupun dengan masyarakat terkait arah pembangunan NTB ke depan. Melaksanakan Rapimda pada hari ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, undang-undang sehingga Partai Demokrat khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik kabupaten kota, bahwa masing-masing pimpinan beserta seluruh fungsionaris di kabupaten kota juga telah melaksanakan seluruh hal yang diperlukan. Tidak jauh dari itu. Partai Demokrat NTB optimis dapat memenangkan HM Zainul Majdi sebagai gubernur pada pemilu kada gubernur NTB yang akan berlangsung 13 Mei 2013 mendatang dengan cara yang bersih dan mendapatkan perolehan suara terbanyak. Hari Kasidi, TPRI NTB melaporkan. Dan saudara, kita beralih ke segmen Lintas Timur. Kita awali dari Surabaya, saudara. Teror bom kembali terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Rabu sore, sebuah sekolah menengah atas negeri 20 Surabaya menjadi sasaran teror bom lewat telepon. Akibatnya ribuan siswa terpaksa dievakuasi keluar sekolah saat pelajaran berlangsung. Panik dan ketakutan dirasakan oleh ribuan siswa maupun para guru SMA Negeri 20 Surabaya sesaat setelah mendapatkan telepon dari seseorang bahwa ada bom di sekolah ini. Ribuan siswa ini terpaksa dievakuasi keluar ruangan oleh pihak sekolah saat pelajaran sedang berlangsung. Teror bom dari seseorang tidak dikenal diterima sebanyak 2 kali oleh staf pengajar tata usaha sekolah tersebut. Pihak sekolah kemudian memanggil polisi. Tak berselang lama, petugas gegana dari Brimob Polda Jatim datang ke lokasi untuk melakukan penyisiran ke seluruh ruang kelas menggunakan metal detektor. Aparat kepolisian di lokasi juga memberi garis polisi dan melarang masuk siswa dan wartawan ke dalam halaman sekolah demi keamanan. Setelah dilakukan penyisiran selama 2 jam oleh gegana, sekolah dinyatakan steril dari bom. Dari hasil olah TKP dan penyisiran di lokasi, pihak kepolisian tidak menemukan benda-benda mencurigakan yang diduga bom. Setelah dinyatakan steril, ribuan siswa akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam kelas dan langsung dipulangkan. Polisi kini melacak peneror bom tersebut yang disinyalir dilakukan oleh seorang pria. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Saudara, perampokan terhadap mobil yang sedang parkir kembali terjadi di Bangkalan, Madura. Pelaku memecahkan kaca mobil dan berhasil membawa kabur uang 100 juta rupiah. Perampokan ini terjadi di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan, tepat di parkiran Indah Swalayan. Kaca mobil milik Haji Badri, warga Perumnas Kamal Bangkalan ini, pecah pada sebelah kiri. Haji Badri menuturkan dia bersama istri dan anaknya memang hendak berbelanja. Ia pun memarkir mobilnya di pinggir jalan, persis di depan swalayan yang dituju. Baru sekitar 15 menit di dalam swalayan, dia diberitahu juru parkir bahwa mobilnya dirusak orang tak dikenal. Setelah keluar dan memeriksa, uang sebesar 105 juta rupiah yang ditaruh di bawah dashboard mobil lenyap di bawah para pelaku. Uang tersebut rencananya akan disetorkan ke bank setelah dari swalayan. Ironisnya, juru parkir swalayan mengaku tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Petugas dari Polres Bangkalan pun memeriksa sang juru parkir serta korban perampokan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, perampokan terhadap mobil yang sedang parkir memang sering terjadi di Kabupaten Bangkalan. Sayangnya hingga saat ini, tak satu pun kasus tersebut berhasil diungkap.
Saudara, perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali memakan korban. Kali ini seorang bocah perempuan tertabrak kereta api saat menyeberang rel dengan sepeda anginnya. Meski nyawanya dapat tertolong, namun kondisi sang bocah kritis. Bocah naas bernama Sasa Nafisa 13 tahun, warga Kelurahan Belandongan, Kota Pasuruan ini mengalami patah tangan dan kaki sebelah kanan, serta seluruh giginya rontok karena tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Jelakrejo, Kota Pasuruan. Saat kejadian, Sasa bersama temannya sedianya hendak pergi les dengan mengayuh sepeda angin ke rumah salah satu gurunya di wilayah Desa Jelakrejo. Ketika menyeberang, korban tidak menyadari kereta api tawang alun meluncur dengan kecepatan tinggi, sehingga ia tersambar dan terpental bersama sepedanya sejauh 20 meter. Sedangkan sepeda angin miliknya tidak berbentuk karena tergilas kereta. Warga yang mengetahui kejadian itu segera menolong korban dan melarikannya ke rumah sakit setempat. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Itu main atau gimana Pak tadi? Nggak tahu, nyabrang dari jalan dari selatan mau ke utara gitu dong. Oh, iya. Nyabrang tapi nggak lihat, terus nggak lihat Nggak lihat kejadiannya. Tahu ada cepu. Tidak tahu kalau ada cepu. Naik sepeda panjang. Peristiwa tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu ini kerap terjadi, bahkan tidak jarang berujung maut. Dari Pasuruan, Arif Masbukin melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian informasi kita di NTB Dalam Berita edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pekarangan yang dikelola dengan baik dan benar akan membantu pemenuhan pangan bergizi. Oleh karena itu, mari kita optimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan gizi bagi keluarga menuju generasi yang sehat dan cerdas demi NTB bersaing. Hong Kong Medistra TCL sekarang telah hadir di Indonesia dan memiliki cabang di mana-mana dengan itikat pengobatan yang baik. Saya menderita radang hidung atau lebih dikenal dengan nama rinitis lebih dari 6 tahun. Saya sangat sering bersin-bersin, hidung gatal, tersumbat, dan berair. Setelah dikenali oleh saudara untuk berobat ke Hong Kong Medistra TCM, hanya menjalani 5 kali pengobatan, penyakit radang hidung saya sudah hilang. Saya menderita diabetes selama 11 tahun. Saya memiliki gejala banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil, dan berat badan saya terus menurun. Setelah saya melihat ada pengobatan Hong Kong Medistra TCM dengan membawa harapan, saya mencoba berobat ke sini. Terima kasih Hong Kong Medistra TCM. Perawatan pengobatan yang lengkap, pelayanan yang baik, konsultan pakar ahli terkenal dan memiliki banyak pengalaman di Tiongkok sengaja didatangkan ke Hong Kong Medistra TCM. Kami memberikan diskon 30% bagi Anda yang datang ke Hong Kong Medistra TCM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening viewers. Come back to Lombok Weekend, Saturday, 17th of November 2012. And now I, Putri Laili, will accompany you with many kinds of news around West Nusa Tenggara, especially from Lombok and exclusively only on TVRI and TV. Viewers, this is Lombok Weekend. West Lombok Police decided for suspect of the destroy case of Mapolsek Kediri and the persecution that caused to the death of Ahmad Badrun from Suela, East Lombok some time ago. Kapolres West Lombok through Kapolsek Kediri AKP Burhanuddin in Zikir and Pray of 9 days of Ahmad Badrun's death says, Polres of West Lombok determined for suspect of destroy case of Mapolsek Kediri and persecution that caused to the death of Ahmad Badrun Suela East Lombok of some time ago. This case needs carefulness to investigate because it must fulfill elements that broke law must according to fact of law. Even inquiry on the case, it's fully managed by police and West Lombok Resort, but Polsek Kediri to keep conduciveness of residents in that areas. Kenon previous 1,000 people proclaimed destroyed Mapolsek Kediri. They asked police to take out a foreign man who saved by police because he is suspected as an actor of kidnapping. Asep Saprudin, TVRI reports. Family victims of persecution asked police to investigate who makes the issues and spread SMS about kidnapping that caused to death of their family in Polsek Kediri some time ago. Rabiatul Adawiyah is Ahmad Badrun's niece is not able to hold her tears when the 9 days of Ahmad Badrun's death when they were zikir and pray in Mapolsek Kediri. His face always there, Rabiatul Adawiyah said, because he ever accompanied her when she was following Musabaqah Tilawatil Qur'ans at province level some time ago. So that she represents from Suela, East Lombok to the man to police who is the spreader of that issues that caused to death of their family. In the Zikir and Pray ceremony attended by Police Sector Kediri, Regional Sector West Lombok, Haim Uzair, religion figure and Kediri Society, family victims, Vice of Region Society representative. Asep Saprudin, TVRI reports. 3,200 personnel of police in Central Lombok prepared by Kapolres on the court session of Kawo Bludi case in the Praya Court. The number of police in prepared in this court session of Kawo because worried about going berserk by people as the previous time. This court is the 4th court session of suspect Wildan with agenda the demand of suspect. Police look standing from Praya Court to the intersection of Office Region. Police Chief AKBP Budi Karyono, Central Lombok lead this directly army and also as number as Kasat accompany him. The court session ran well and orderly. Sri Handayani, TVRI reports. Viewers, before we go to the other news, let's see this commercial info and Lombok Weekend will coming up. Viewers, let's go to the Children and Eye Adult Health Headley surgery at Selong General Hospital Saturday morning. Hair lip operation conducted in Dr. Sujono Room Selong conducted as efforts in helping the family. Free surgery is conducted for the 2nd time in welcoming National Day of Health. Right now, the number of doctor specialists who can do the surgery is little. Some parents of children are happy with this program. Implementation of hair lip operation is the result of cooperation between RSUD Selong and RSU Sadikin Bandung. For this year, targeted 45 people that can help in this surgery, but only 42 people who have registered. Bade Putra, TVRI reports. Go to the other news and Children and One Adult Health Headley surgery at Selong General Hospital Saturday morning. West Nusa Tenggara has multiple potential as tourism and natural resources areas and multiple crafts that have high arts value. One craft of West Nusa Tenggara is weaving.
Weaving craft is tradition performed by hereditary of Sasak in Lombok Island or Bonjo Samawa available on the island Sumbawa. The Council of National Craft Region NTB efforts continuously in order to NTB's weaving be known widely. In order to silence typical product of NTB textile, the Council of National Craft Region NTB held Lombok Sumbawa Ethnic Fashion 2012 Art, Creative and Tourism Night. Merger with Four Nation and local designer clothing that is Deden Siswanto, Irna Per, Linda Hamidi, Grander, and Ipol Daeng Hasanung. The executor of these events as much as 60 clothing collection of various weaving motifs and patterns on display. Purpose of this event of the potential for weaving introduce typical Lombok Sumbawa to national or international. Edition of craft weaving at this event also shown various art and craft of NTB that estimated to provide a positive climate in creative industries development and building a positive image area that can provide a positive impact to the society widely. TVRI team reports. West Nusa Tenggara have the diversity of textile, especially weaving and songket. The Council of National Craft Region efforts continuously this Lombok textile craft in order to can be known widely. West Nusa Tenggara have multiple of arts craft that has high value such as weaving craft, pearl, cukli, anyaman ketak, and so on. In West Nusa Tenggara, weaving craft that have multiple motif and patterns typical. The Council of National Craft Region NTB containers as acting as a supervisor of craft efforts. All result of craft can be known widely with training them to make good craft in order to have high economic value. Also, the Kranasda NTB does promotion of craft regional. The Council of National Craft Region NTB implements various design contests provincial level to increase creativity and promoting of NTB weaving. Also, various awards been obtained by the Kranasda NTB such as third winner and two design contest of clothes to remind us of anniversary of the Council of National Craft Region in 2011 and 2012. Various efforts are made by the Council of Craft National Region NTB expected to develop climate creativity and increase identity of arts or regional craft. TVRI team reports. Viewers go to the other news. Suspects of motorcycle stealing are arrested by police. 6 of them are suspected as receiver of vehicle stealing. 7 suspects of vehicle stealing are arrested by Polres Mataram. They are suspected as a group that do the stealing more than one in Mataram. Police stated that one of these people as actors in the field. 6 of them are suspected as receiver of vehicle stealing. All suspects are caught in different locations because each of them from some areas in Central Lombok, East Lombok, and West Lombok, and they are settled in Mataram. Police still doing the development of capture because suspected still much things that have not saved by police as the evidence, which is the result of this crime. Police saves 1 motorcycle as evidence. The suspect and the motorcycle are arrested in Polres Mataram. Helmi, TVRI reports. The number of criminal suspects that they are still young increase. It's ironic they are suspected that criminal more than once. On the last reveal of that case that revealed by the members of Polres Mataram, 2 suspects arrested. They are still 20 and 18 years old. For the few times suspect caught that includes still young. Ironically, the youth who are still very productive did crime more than one. That conclusion got from prior case. The characteristic of the act lead to them. Almost all of the give reason why they do that is the economic condition, even though they knew what the consequence if they are caught. Helmi, TVRI reports.
Ketangga Villages, South Selangor, sub-district of Sukamulya, East Lombok, crowded with people well suspected that can occur many diseases. Tens of people come to Ketangga, South Selangor, want to prove that issues of water wells believed to cure various diseases. Not only bring bottle, but also they come with their family to take bath there and drink the water. The well is Dende Ayulan owned. Spread the issues on Miracle Wells water starts from some neighbor about taking the water for their need. That well usually dry when dry season. Suddenly, the well water can reach 16 meters from Earth's surface. 2 days since known that Dende's well, people from outside come to take the water that believed can cure many diseases. Made Putra, TVRI reports. Viewers, that's all about news for today on Lombok Weekend, Saturday, 17th of November 2012. Thank you very much for watching us and see you in the next edition. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you later.